Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul M dengan NIM 225-335-84, Prodi dengan Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul dengan NIM 225-335-84, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul dengan NIM 225-335-84, Prodi Teknik Informatika 3B. Kesini untuk memenuhi video ini saya buat untuk memenuhi tugas jaringan komputer dasar dengan dosen pengampu Bapak Fauzan. Karakteristik lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI layar 3 menyediakan layanan untuk memungkinkan perangkat akhir bertukar data di seluruh jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, IPv4 dan IPv6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol routing seperti Open Short Path atau OSPF dan protokol pesan seperti Internet Control Message Protocol atau ICMP. Seperti ini jadi gambar protokol lapisan jaringan. Jaringan itu termasuk dari lapisan yang ketiga dan memiliki dua komponen penting, yaitu protokol internet versi 4 dan versi 6. Untuk mencapai komunikasi end-to-end, jadi yang aman dan melintasi batas-batas jaringan, protokol lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar seperti mengatasi perangkat akhir. Perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP unik untuk identifikasi di jaringan. Jadi perangkat akhir harus mempunyai IP yang unik dan berbeda dengan perangkat akhir yang lainnya untuk mengidentifikasi di jaringan. Kemudian enkapsulasi, yaitu lapisan jaringan merangkum unit data protokol atau dalam bahasa protokol data unit dari lapisan transport menjadi paket. Proses enkapsulasi menambah informasi header IP seperti alamat IP host sumber dan tujuan atau penerima. Proses enkapsulasi dilakukan oleh sumber paket IP. Jadi proses enkapsulasi ini merupakan untuk merangkum jaringan unit untuk merangkum jaringan dalam bentuk unit protokol data, unit data protokol dan menjadi paket. Dan enkapsulasi menambahkan informasi seperti header IP, alamat IP, si pengirim dan penerima. Kemudian routing adalah lapisan jaringan yang menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket harus diproses oleh router. Jadi untuk melakukan jaringan beda jaringan harus menggunakan router. Peran router adalah untuk memilih jalur terbaik dan mengarahkan ke paket host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai routing. Sebuah paket yang dapat melintasi banyak router sebelum mencapai tujuan. Setiap router paket melintasi untuk mencapai host tujuan disebut hop. Routing ini adalah proses untuk mencari jalur terbaik dan mengarahkan paket ke host tujuan. Router adalah cara untuk kita mengirimkan paket yang berbeda jaringan dan harus diproses oleh router. Dan sebuah paket
dapat melintasi banyak router sebelum mencapai host tujuan. Kemudian router paket melintasi untuk mencapai host tujuan disebut hub. Jadi hasil akhirnya disebut hub. Denkapsulasi yaitu ketika paket tiba-tiba di lapisan host tujuannya yaitu host memeriksa header IP paket. Jika alamat IP tujuan dalam header cocok dengan alamat IP-nya sendiri, header IP dihapus dari paket. Setelah paket dienkapsulasi oleh lapisan jaringan PDU atau protokol data unit layer 4 yang dihasilkan dilewatkan ke layanan yang sesuai pada lapisan transport. Proses dienkapsulasi dilakukan oleh host tujuan dari paket IP. Berbeda dengan lapisan transport atau OSI layer 4 yang mengelola transportasi data melalui transportasi data antara proses yang berjalan pada setiap host. Protokol komunikasi lapisan jaringan atau IPv6 dan 4 menentukan struktur paket pemosesan yang digunakan untuk membawa data dari satu host ke host yang lain. Jadi fungsi IPv4 dan v6 ini menentukan struktur paket dan pemosesan yang digunakan untuk membawa data dari satu host ke host yang lain. Beroperasi tanpa memperhatikan data yang di dalam paket. Kemudian lapisan jaringan membawa paket untuk beberapa jenis komunikasi antara beberapa host. Jadi seperti ini animasi untuk pertukaran data. Namanya data yang pertama dari klien 1 dari mengirim data, kemudian data ke layer 4, kemudian dienkapsulasi dan menjadi segmen turun ke layer 3 dan menjadi enkapsulasi karena enkapsulasi, kemudian turun ke layer 2 menjadi paket setelah dienkapsulasi, kemudian menjadi bingkai diubah menjadi kode biner agar dipahami. Kemudian proses saat paket biner ini ke router disebut routing. Kemudian di klien di tujuan akan mengonversi biner tersebut menjadi bingkai, kemudian masuk ke layer 2 yaitu bingkai dienkapsulasi menjadi paket, kemudian masuk ke layer 3 dienkapsulasi menjadi segmen, kemudian layer 4 dienkapsulasi menjadi data, kemudian data akan diterima oleh komputer klien. Sebagian besar jaringan juga berisi router yang merupakan perangkat perantara. Router juga berisi tabel routing. Ini mencakup router di lapisan jaringan. Ketika host mengirim paket ke host lain, ia berkonsultasi dengan tabel routing untuk menentukan kemana harus mengirim paket. Jika host tujuan berada di jarak jauh, maka kita teruskan ke gateway default yang biasanya kita gunakan router lokal. Apa yang terjadi ketika sebuah paket tiba di antarmuka router? Router memeriksa alamat IP penerima paket dan mencari tabel routing untuk menentukan kemana paket harus diteruskan. Kemudian tabel routing juga berisi daftar alamat yang dikenal dan di mana tujuan paket. Entry ini disebut juga rute. Router akan menuliskan paket menggunakan entry rute percocokan terbaik dalam terpanjang. Seperti ini gambarnya.
Paket tiba pada antarmuka gigabit Ethernet 000/0/0/0 router R1. Kemudian R1 mode enkripsi header dan tailor internet layar 2. Router R1 memeriksa alamat IPv4 tujuan paket dan mencari kecocokan terbaik dalam tabel routing IPv4-nya. Entry rute menentukan bahwa paket ini akan diteruskan ke router R2. Router ini merangkum paket menjadi header dan tailor Ethernet baru dan meneruskan paket ke router hop R2 berikutnya. Tabel berikut akan menunjukkan informasi terkait dari tabel perutaan R1. Rutenya adalah 192.168.10.04. Antarmuka hop atau keluar berikutnya adalah G00. Ini keluarnya G00. Kemudian rute dengan IP 209.200.200.224/230. Ini antarmukanya adalah G001 dan 10.1.1.0/24 melalui R2. Rute default loopnya 0.0.0.0.0.0/0 melalui R. Tujuan di jaringan yang sama. Terkadang host harus mengirimkan pesan, tetapi hanya mengetahui alamat IP penerima. Tuan rumah perlu mengetahui alamat MAC perangkat. Bagaimana caranya? Ada dua alamat yang ditentukan ke perangkat pada LAN. Yang pertama alamat fisik atau alamat MAC. Alamat MAC untuk komunikasi NIC ke NIC pada jaringan Ethernet yang sama. Kemudian alamat logis atau alamat IP digunakan untuk mengirim paket dari perangkat pengirim ke perangkat penerima. Alamat IP tujuan mungkin berada di luar alamat IP tujuan mungkin berada di jaringan yang sama dengan sumbernya atau mungkin berada di jaringan yang jauh. Alamat fisik layar 2 yaitu Ethernet MAC digunakan untuk mengirimkan bingkai data link dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC yang lain yang berada di jaringan yang sama. Jika alamat IP tujuan berada di jaringan sama, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat perangkat tujuan. Jadi jika alamat IP penerima di jaringan sama, alamat MAC tujuan, alamat penerima akan menjadi alamat perangkat tujuan perangkat. Jadi representasi MAC disediakan dalam gambar seperti ini. PC1 mengirim paket ke PC2. Layer tujuan layar 2 dan alamat MAC sumber dan alamat IPv4 layar 3 disertakan dalam paket yang dikirim PC1. Bingkai Ethernet at layar 2. Alamat MAC tujuan adalah alamat MAC yang sederhana dari PC2 yaitu 555. PC1 PC2 555 tujuan penerima. Kemudian alamat MAC sumber adalah alamat MAC yang dijenengan dari NIC internet pada PC1 yaitu AAAA. Kemudian paket IP layar 3 berisi hal berikut: alamat IP4 sumber nanti ini 192.168.10.10. Kemudian IP tujuannya sama 192.168 ringkasan ARP. Jika kita gunakan IPv4, address relation protocol atau ARP adalah apa yang Anda butuhkan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC. Topik ini menjelaskan cara kerja ARP. Setiap perangkat IP Ethernet memiliki MAC Ethernet yang unik. Ketika perangkat mengirim file Ethernet
layar 2 akan berisi 2 alamat. Yang pertama alamat MAC tujuan, perangkat tujuan yang pada segmen jaringan lokal yang sama. Jadi dalam perangkat tujuan dengan jaringan lokal yang sama, jika host tujuan berada di jaringan yang lain, maka alamat tujuan dalam bingkai adalah gateway default, yaitu default. Jadi tujuannya ya ke default, ke router. Alamat MAC sumber, alamat MAC NIC Ethernet pada host sumber. Kemudian gambarnya seperti ini. Ingin mengirimkan informasi ke 1.7, tapi saya tidak mengerti alamatnya, IP saya tidak tahu. Kemudian caranya adalah perangkat menggunakan address resolution protocol atau ARP untuk menentukan alamat MAC tujuan perangkat lokal ketika mengetahui alamat IP v4-nya. ARP menyediakan dua fungsi dasar. Yang pertama, menyediakan alamat IPv4 ke alamat MAC, mempertahankan tabel pemetaan alamat IPv4 ke MAC. Konfigurasikan pengaturan router awal. Langkah-langkah konfigurasi router dasar. Ini tugas-tugas berikut disediakan saat mengkonfigurasi pengaturan di awal router. Pertama, konfigurasi nama perangkat, yaitu gunakan router config pagar hostname. Kemudian mode efek istimewa yang aman, router config pagar enable secret password. Kemudian mode efek pengguna yang aman, router config /LAN 00. Kemudian router config LAN pagar password. Kemudian router config LAN pagar login. Kemudian akses telnet atau SSH jarak jauh yang aman, yaitu menggunakan router config LAN /LAN config LAN dan pagar LAN VTY04, router config LAN pagar password, router config LAN pagar login, router config LAN transport input SSH telnet. Kemudian untuk mengamankan semua kata sandi dalam file konfigurasi, yaitu router config LAN pagar exit, kemudian router config pagar service password enkripsi, kemudian memberikan pemberitahuan hukum, router config pagar banner MOTD delimiter, simpan konfigurasi router config pagar MDN, router pagar copy running config startup config. Konfigurasi gateway default pada host. Jika jaringan lokal hanya memiliki satu router, itu akan menjadi router gateway. Kalau hanya memiliki satu router, itu akan menjadi router gateway. Dan semua host dan switch pada jaringan yang sama akan dikonfigurasi. Jika jaringan Anda memiliki beberapa router, jadi jika ada router yang banyak, Anda memiliki salah satu untuk dijadikan router gateway. Jadi satu untuk gateway default. Perangkat agar bisa berkomunikasi dalam satu jaringan, perangkat harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk gateway default. Gateway default hanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan yang lain. Jadi gateway default ini digunakan ketika host ingin mengirimkan paket ke perangkat di jaringan yang berbeda.
Alamat gateway defaultnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang pada jaringan lokal host. Alamat IP localhost dan alamat antarmuka router harus berada di jaringan yang sama. Jadi alamat IP host, IP pengirim, menurut saya IP pengirim, dan alamat antarmuka router harus berada di jaringan yang sama. Sebagai contoh, IPv4 yang tadi dari yang hubungan dua yang terpisah G0/0/0 terhubung ke jaringan 192.168.10.1 dengan G0/0/1 terhubung ke jaringan, jadi ini terhubung ke jaringan ini 192.168.11.0/24. Saya nggak usah ya. Setiap perangkat harus dikonfigurasi dengan gateway default yang sesuai. Jadi ini hanya satu router dan ini routernya akan dijadikan default gateway. Dalam contoh ini PC1 mengirim paket ke PC2. Gateway default gateway ini enggak digunakan. Baliknya PC1 alamat paket dengan alamat paket PC2 IPv4. Jadi menggunakan IPv4 dan meneruskan secara langsung melalui switch. Kemudian ini bagaimana jika kita ingin mengirimkan PC1 mengirimkan data paket ke PC1 ke PC3. PC1 akan mengenali alamat IPv4 PC3 dan meneruskan ke gateway defaultnya sini yang merupakan antarmuka G0/0/0 dari router 1. Router akan menerima paket dan mengakses tabel routingnya untuk menentukan bahwa G0/0/1 adalah antarmuka yang keluar berdasarkan alamat tujuan. Router 1 kemudian meneruskan paket keluar dari antarmuka yang sesuai untuk mencapai PC3. Jadi dari sini perlu akses ke default gateway. Proses yang sama akan terjadi pada jaringan IPv6. Meskipun tidak ditunjukkan dalam topologi seperti ini, perangkat akan menggunakan alamat IPv6 dari router lokal sebagai gateway default mereka. Jadi router lokal akan dijadikan default gateway jika hanya ada satu. Kalau jika ada banyak, ya kita pilih saja. Dan informasi tersebut harus benar harus benar dan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.